sebelum 5 tahun bagus ya, itu jatuh bangun ya? Waduh, jatuh bangun ada 10 kali tuh Pak. Usaha itu jangan satu Bidang. bidang gitu. Kita harus minimal ya ada 5 bidang. Wow. Omset rata-rata per bulan itu berapa ya? Kalau omset kan relatif Pak ya. Iya, iya. Soalnya kan namanya kita alam ya. Nggak Betul. bisa memprediksi kan gitu. Iya. Cuman kalau dibikin rata-rata sih per bulan ya sekitar 50-an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Kembali kita bertemu di channel Pak Denu. Sekarang saya sedang berada di satu tempat di ujung timur Losari, yaitu Desa Prapat Kidul. Desa Prapat Kidul, Kecamatan Losari, Kabupaten Brebes. Kita nanti akan berbincang-bincang dengan salah seorang pengusaha pengupasan rajungan. Ini omsetnya sudah bukan main hebat. Ya. Sebuah usaha dagang yaitu Rasa Kreb. Seperti apa sosok ini? Sosok yang low profile, sosok yang tenang, tetapi justru sangat pandai dan cerdik menangkap peluang-peluang bisnis yang ada akhir-akhir ini. Mari kita sama-sama ketemu dengan Bapak Rasbin. Terima kasih, kita ikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak Rasbin. Selamat pagi Pak Rasbin. Terima kasih nih kita sudah bisa bertemu di kediaman Rasbin. Kita ingin bincang-bincang seputar usaha yang sedang dilakukan ini. Mudah-mudahan obrolan ringan kita penuh makna tapi sangat menginspirasi dan memotivasi pengunjung setia dari channelnya Pak Denung ya. Apa sih pertama kali ceritanya kok sampai bisa terjun ke dunia rajungan ini? Gimana cerita awalnya itu? Awalnya tuh saya kan sebenarnya kan tadinya daftar pelayaran tuh Pak ya. Cuman 2 kali kan gagal. Jadi saya situ kan ada lowongan dari sekolah SMK Pertanian. Dari situ saya masuk. Pas gitu selama 3 tahunan lah. 3 tahun saya mikir kok masih saya harus kerja terus gitu kan. Sementara ya ilmu rajungan ya sedikit menguasai gitu. Dari sekolah itu? Dari sekolah itu. Ya, saya coba gitu Pak ya, dari kecil-kecilan gitu kan. Ya nggak ada modal itu Pak. Ya modal kepercayaan lah. Ya. Jadi dikit-dikit kumpulin gaji itu kan. Saya ya jual-jual daging ke supplier kecil-kecilan gitu Pak ya. Daging rajungan ya? Daging rajungan itu. Iya, iya. Pas itu yang namanya bapak pertama itu ya jadi mungkin belum
nguasain gitu ya. Iya. Ya mungkin kalau kerja sih bisa nguasainnya, cuman untuk hal istilahnya usaha kan belum matang gitu Pak. Iya. Gagal gitu. Jadi masuk lagi ke perusahaan rajungan lagi gitu. Oh, jadi kerja lagi di Kerja tempat lagi. orang. Kerja lagi gitu Pak. Tadi setelah selesai sekolah Iya. itu kerja Kerja di orang begitu iya, ya. di perusahaan. Di gitu, Pak. perusahaan, di perusahaan rajungan. Rajungan iya. Oh, berapa lama itu kerja di perusahaan Ya rajungan? 3 tahunan. 3 tahun. Pulang, coba usaha, Usaha lagi kembangkan. Terus gagal. gitu kan. Cuma Iya. kalau saya kan ini, istilahnya kan ya kegagalan kan mungkin suatu guru ya Pak ya. Mungkin kegagalan kan pintu masuk kesuksesan. Saya mikirin seperti itu. Jadi saya terus gali terus ya. Terus alhamdulillah setelah saya coba lagi gitu lah. Waktu itu kan memang saya kendala di permodalan gitu Pak. Ini kegagalan itu sih mungkin pertama di permodalan, kedua terus mungkin skillnya belum inilah ya. Jadi saya coba lagi gitu. Alhamdulillah ya itu sedikit demi sedikit jalan terus ya sampai sekarang inilah. Nah, ini kan sebelum sekarang ini kan kerja tadi di mana saja? Di Cirebon atau di luar Cirebon? Saya kerja berarti ada 3 perusahaan Pak. 3 perusahaan di Cirebon, Di PPS Cirebon, terus di Press on Time Bogor, terus di Royal Surabaya. Itu masing-masing berapa lama itu? Itu sekitar kalau di VOT itu sekitar 4 tahunan. 4 tahun, 3 tahun, 7 tahun, Kalau di Royal itu sekitar 2 tahunan lah. 9 tahun, 9 sampai 10 tahun berarti. 10 tahun. Pernah ke luar Jawa? Pernah saya ke Bangka Belitung. Di sana kerja juga. Sana kerja juga. Jadi pegawai lah Jadi gitu ya. pegawai. Berapa lama di? Ya 4 tahun lah. Oh, 4 tahun berarti 4 tahun. sekitar 13 tahun 13 tahun. kerja di perusahaan. Di perusahaan. Nah, setelah 13 tahun itu baru buka ini. Buka ini. Oh. Modal 13 tahun. Iya. Modal skill ya. Skill itu. Dari sekarang berarti dari 13 tahun ini ada nih berapa tahun dah ini perusahaan ini? Ada sekitar 5 tahun. 5 tahun 5 ini. tahun. Tapi sebelum 5 tahun bagus ya. Itu jatuh bangun ya. Waduh, jatuh bangun ada 10 kali tuh. Gimana bisa ceritakan untuk sahabat dari channelnya Pak Denung ini gagalnya di mana, kenapa bisa gagal, lalu untuk fight laginya itu seperti apa ya? Jadi gagalnya tuh ya pertama sih faktor dukungan Pak. Faktor dukungan Keluarga kan gitu. dukungan keluarga. Waktu itu kan kayak keluarga kan dan dukung lah istilahnya kan. Udahlah kerja aja ngapain ini, nanti resikonya tinggi. Kan gitu. Cuman saya nggak patah semangat. Namanya kita kerja kan hanya istilahnya terbatas apa ya. Sementara kalau usaha kan nggak terbatas kan, nggak ada batasannya. Tapi saya terus walaupun nggak ada dukungan saya terus tadi. Tapi gitu pas ya namanya kita nggak ada modal ya Pak, modal juga modal kepercayaan. Ya setengah tahun langsung down lagi gitu ya, berhenti lagi. Saya masuk kerja lagi. Betul kan perusahaan kan mungkin masih loyal lah ke saya. Udah lo kalau nganggur masuk aja lah. Saya masuk lagi gitu. Cuman saya masih terinspirasi, masih saya nggak bisa gitu kan. Sementara orang lain tuh bisa gitu. Pokoknya saya nggak pantang menyerah gitu. Saya setting 2 tahun itu ya, waktu di Belitung itu. Wah, saya langsung keluar lagi Pak. Padahal perusahaan itu masih butuh tenaga. Ngapain lu keluar? Kata dianya kan. Lu gaji udah gede kan. Ya cuman saya, masa sih mau nguli terus kan gitu Pak ya. Betul. Sedangkan ya kita ini kan udah ini kan gitu. Jadi saya balik kampung gitu Pak. Langsung saya
bikin lagi kecil-kecilan gitu ya. Kebetulan ada perusahaan dukung gitu kan. Terus waktu itu kan memang ada ini sih, ada kucuran dana dari ini, dari bank gitu. Baru saya merintis dari itu. Dari step demi step. Ya alhamdulillah ya sampai sekarang ini. Jadi bekerja di perusahaan orang justru menjadi modal untuk memperkuat kompetensi, memperkuat profesionalisme, memperkuat keahliannya. Kemudian ingin mendirikan sebuah usaha sendiri. Dan itu benar-benar muncul dari hati dan keyakinan bahwa saya tidak mau kerja terus di orang, tapi saya harus punya usaha sendiri. Oke. Dan sekarang 5 tahun ini dianggap sudah bagus nih. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lumayan gitu Pak. Emang hanya usaha ini saja? Saya sebenarnya sih waktu saya kerja juga udah punya usaha Pak ya. Saya kan prinsipnya pengen usaha, cuman kan mungkin modal nggak ada. Saya waktu itu di petani bawang gitu Pak. Tapi saya ngunakin orang gitu kan. Iya. Saya di luar Jawa tapi jalan bisnis di sini jalan gitu. Sampai sekarang masih? Sampai sekarang masih. Bawang itu? Bawang. Di daerah mana? Ya daerah sini, daerah sekitar Losari. Oh, daerah Losari juga. Jadi punya bisnis rajungan. Ini apa ya? Pengupasan. Pengupasan rajungan. Nanti hasil pengupasan ini dikirim ke pabrik. Kirim ke pabrik. Pabrik diproses, dikalenin, langsung ekspor. Iya. Rajungan, bawang, apalagi? Terus udang fanami Pak. Apa itu? Budidaya udang fanami. Udang fanami? Iya. Apa itu? Anda pasti budidaya ditambak tuh Pak. Oh iya. Sama budidaya ikan bandeng. Ikan bandeng. Sampai sekarang masih usaha? Sampai sekarang masih. Soalnya prinsip saya kan gini Pak. Usaha itu jangan satu bidang gitu. Kita harus minimal ya ada 5 bidang. Wow. Kenapa alasannya kok? Alasannya bisa? Gini, kalau hasilnya di rajungan lagi ngedon, kita masih ada usaha lain gitu. Iya. Kita di bawang murah ya, kita masih ada fanami, ada bandeng kan gitu Pak. Jadi tetap ini kan, tetap kita jalan lah istilahnya. Soalnya kadang sekarang sih orang-orang kadang baru satu bidang tapi merasa puas gitu. Kalau saya enggak, istilahnya ini yang ini usaha ini jalan, apalagi ya yang kita bisa kembangkan lagi gitu. Ya bisa gitu. Jangan ada rasa puas diri dengan apa yang sudah diraih. Minimal ada untuk balance. Tapi bukan berarti tidak bersyukur, bukan? Iya, bukan begitu ya. Bukan berarti nggak bersyukur, tapi tujuannya kan untuk ya memperkuat fondasi usaha lah, penopang gitu kan. Iya. Ya namanya kita usaha kan nggak selalu istilahnya lancar gitu ya kan gitu. Tujuannya gitu. Ini kan rajungan lagi musim pahit ya. Musim ini kan nggak ada rajungan, ya kita masih ada yang lain. Garapan yang lain. Iya. Jadi yang dimaksud kita jangan hanya punya satu usaha, itu bukan tidak bersyukur dengan apa yang sudah digeluti, dengan apa yang sudah dilakukan, bukan itu. Tapi ini sebuah kecerdikan dalam usaha. Jika kita sudah memiliki satu motivasi kuat, saya akan jadi seorang yang berusaha, pengusaha. Usahakan bisa 2, 3, 4 ya semampunya. Kenapa? Karena jika ada satu usaha yang dalam hal ini turun karena situasi kondisi, nanti bisa di backup dengan usaha-usaha yang lain. Contoh, usaha bawang. Harga bawang anjlok, tetapi usaha lain masih ada, sehingga kita masih bisa hidup.
Betul, cost-nya makin besar dengan banyaknya usaha. Itulah yang sering saya katakan bahwa manajemen itu harus benar-benar tertib, harus profesional, tenaga harus dibayar. Walaupun itu adalah tenaga kita sendiri, owner kita, jika kita ikut bekerja ya harus dibayar. Itu sikap perilaku profesional kan ya. Dengan adanya 5 usaha berarti banyak karyawan dong. Banyak karyawan. Nah, kalau yang di Rajungan ada berapa karyawan ini? Saya di Rajungan untuk pengupas. Pengupas ya. Perempuan itu ada 120 orang. Pengupas 120 orang. Wah. Itu datang semua? Iya, ya sekitar orang-orang sini lah. Iya. Oh, pegawainya orang-orang sini. Ya. Kenapa ke orang-orang sini? Ya tujuan saya kan untuk mempekerjakan masyarakat lah, Pak. Ya kita berbagi lah istilahnya gitu. Berbagi rezeki. Berbagi rezeki. Iya. Di pengupasan berapa tadi? Ada 100-an orang. 120 orang. Di Bawang ada 2 orang, Pak. Ada 2 orang sebagai penanggung jawab lah ya. Penanggung jawab iya. Tambak Berarti tambak nih apa tadi? Udang, bandeng. Itu berarti ada sekitar 7. Cuma kalau ditambah sistemnya gini, Pak. Sistemnya saya persentasi gitu. Persentase ya? Iya, persentase. Persentase, jadi istilahnya kan kita berarti per 3 bagian. Oh iya, ya, hitungannya begitu ya. Iya. Jadi kita cost-nya tuh nggak nanggung. Iya. Nanggung. Jadi pinter-pinter kita saja sahabat, bukan berarti 5-6 usaha kemudian cost-nya di-handle semua oleh owner. Tidak, ini strategi dalam berusaha bisa macam-macam, pembagiannya tergantung dari awal pembicaraan tentang usaha yang dilakukan itu. Asbin, ini kan di pengupasan udang ini kan ada limbah ya. Iya. Ini limbahnya dikemanakan nih? Ya limbahnya sementara ini sih diambil orang. Diambil orang. Cuman posisinya istilahnya peternak bebek apa gitu. Ya tinggal ngambil aja lah, Pak. Nggak bayar lah ya. Tidak ada kompensasinya. Tidak ada. Yang iya. penting limbah itu dibuang lah. Dan dalam keseharian berarti tidak ada limbah yang mengendap di rumah ya? Nggak ada. Selalu ada yang mengambil dalam setiap harinya itu. Selalu ada yang ngambil. Iya. Ada nggak komplain dari tetangga tentang usaha ini? Sementara sih nggak ada. Tidak ada ya? Masalahnya kan di sekitar sini kan pekerja semua. Jadi mungkin mau komplain juga kan dia sudah kerja gitu kan. Betul. Iya. Sahabat channel Pak Denung. Jadi bukan karena mengambil hati, karena memang tujuannya adalah mempekerjakan tetangga, orang sekitar. Saudara yang paling dekat adalah tetangga, berbagi rezeki kepada tetangga. Sehingga dalam hal ini adalah limbah pun tiap hari diangkut, tidak ada limbah yang mengendap dalam satu harinya. Karena bagaimanapun juga limbah ini sesuatu masalah ya. Alhamdulillah di perusahaan ini tidak demikian, nanti bisa diatasi ya. Omset rata-rata per bulan itu berapa ya? Kalau omset kan relatif Pak ya. Iya. Soalnya kan namanya kita alam ya. Nggak bisa memprediksi kan gitu. Iya. Cuma kalau dibikin rata-rata sih per bulan ya sekitar 50-an. Satu bulan 50 apa tuh? 50 juta ya, satu bulan ya. Bersih itu ya? Bersih. Iya. 50 juta bersih itu sudah dipotong karyawan segala-galanya lah ya. Iya. Sahabat bisa dengar tadi bahwa 50 juta dalam satu bulan itu omset bersihnya, mudah-mudahan terus stabil dan meningkat harapan kita. Amin. Tentang produksi itu sekitar 2 ton Pak.
2 ton berangkas tuh. 2 ton berangkas itu rajungan. Belum dikupas belum. Itu dalam satu hari. Satu hari ini rata-rata ya. Rata-rata. Kita nggak, sekali lagi kita bicara waktu normal sahabat, bukan bicara fluktuatifnya alam dan seterusnya, tapi dalam kondisi-kondisi yang normal 2 ton dalam satu hari. Wow, itu kalau 2 ton bisa jadi berapa Dagingnya? daging itu? Itu sekitar 6-5 kintalan. 6 sampai 5 kintal. daging. 5 sampai 600 kilo ya, jadi setengah ton kurang lebih. Iya. Dari angka 2 ton tadi. Jadi kurang lebihnya 1,5 ton itu limbah barangkali ya. Iya. Yang tadi dimanfaatkan. Yang dimaksud sukses itu apa sih? Sukses itu ya suatu cita-cita, terus cita-cita itu tercapai, bisa berguna bagi masyarakat. Itulah yang dibilang, menurut saya itu yang dibilang sukses seperti itu. Berguna bagi masyarakat, apa yang diinginkan bisa terwujud. Iya. Setelah 5 tahun, setelah jatuh bangun ya, 10 kali tadi dikatakan 10 kali jatuh bangun sampai kemudian 5 tahun terakhir ini fight, 5 tahun terakhir ini mudah-mudahan kokoh ya usaha ini. Siapa sih sosok yang dianggap sosok ini nih yang sangat berjasa, sangat memotivasi diri kita? Siapa itu, Mas Bin? Ya untuk sosok sih ada sih kawan selalu spirit gitu kan, kawan sekolah itu. Jadi saya terinspirasi sama dia gitu kan. Dia kok jalan kan, masa saya enggak kan gitu kan. Iya. Terus ada satu hal yang sangat penting itu kan. Iya. Namanya kita usaha. Itu harus dibarengi dengan berbagi. Dengan apa? Berbagi Ya, istilah sodako lah. Oh, Itu kuncinya di situ. Usaha kalau tidak dibarengi dengan sodako, kayaknya kurang begitu ini. Itu sih sebenarnya kuncinya. Cuman kadang-kadang kan pengusaha kan kadang mungkin berat lah istilahnya kan. Berbagi atau bersodako ke fakir miskin atau anak yatim. Sebenarnya itu kuncinya di situ. Saya kunci suksesnya di situ. Iya. Makanya ya kawan-kawan jangan pelit lah untuk berbagi. Soalnya itu kuncinya sih itu. Kunci seorang pengusaha itu. jangan lupa sedekah ya. Iya. Ini terakhir Mas Bin barangkali punya pesan untuk para pemuda, pesan untuk sahabat-sahabat dari channelnya Pak Denung. Silakan. Ya kawan-kawan ya, ayo kita terus berinovasi, cari celah peluang bisnis yang ada di sekitar kita. Jangan mudah menyerah, jangan berputus asa gitu ya. Karena kegagalan itu pintu masuk untuk kesuksesan. Oke. Terima kasih Mas Bin. Sahabat channel Pak Denung, bahwa siapapun dia, kunci orang berusaha jika ingin sukses, jangan pelit. Sekali lagi, jika kita ingin sukses dalam berusaha, sedekah. Karena itu salah satu membuat bahwa apa yang dilakukan dalam usahanya dibersihkan dari hal-hal yang tidak bagus, yang negatif. Bersihkan dengan cara sedekah. Yang kedua, bahwa kegagalan adalah pintu masuk untuk sukses. Sehingga jangan pernah takut untuk gagal, apapun itu. Ketiga, cari peluang yang ada di sekitar kita. Jangan pernah takut dengan peluang yang ada, coba dan coba lagi. Jangan takut gagal. Tadi yang dikatakan, kegagalan adalah pintu masuk untuk
sukses. Mudah-mudahan obrolan yang ringan ini penuh makna, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat dari channelnya Pak Denung. Terima kasih, salam sehat, salam bahagia, salam satu rasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.